Itu sih kalau menurut saya nggak panjang-panjang kalau berkomentar. Saya kan ahli komentar nih. Saya diakui di Burundi kalau berkomentar orang Burundi itu ada. Kalau ada Bang Handi enak nih gitu loh. Itu sih kesimpulannya. Siapapun itu, ya mereka lawannya adalah ya Bible itu sendiri. Itu sih. Ya sebenarnya nggak ada perlawanan kan dah, nggak ada perlawanan. Bang Zuma memaparkan perspektifnya beliau berdasarkan bukti-bukti otentik dari Bible mereka sendiri, sedangkan Pak Pendeta tidak menarasikan perspektif sama sekali, hanya beralasan mencari-cari alasan untuk menghindar dari konsekuensi narasi Bang Zuma dengan mengatakan, nah itu perspektif Anda. Ya ujung-ujungnya itu tadi. Betul. Nah ini bertanda nih, ini murid saya baru naik lagi nih, Roma 01 nih. Aduh, penghujat ini. Jangan Bang Roma, jangan menghujat ya Bang ya. Aduh, udah capek diskusi sama Bang. Assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya hanya mengucapkan salam dan mengajak teman-teman untuk gabung ke room Edis. Edis lagi live tuh. Ternyata dia kata Linola satu. Sudah tumbang saudara Anda di situ. Teman dia saya ngadapin dia. Rencana Anda naik di sini anak buah Edis atau Anda mau diskusi? Mengajak ke room Edis, bantulah saudaramu di sana. Kalau ke sana ngapain? Ya bantu, siapa tahu mereka bisa tertolong, tidak meninggalkan iman lamanya gitu loh. Siapa yang mau dibantu? Saudara Anda lah, masa saudara? Memang dia butuh bantuan. Ya dia bengong-bengong gitu loh, kelihatan tadi. Ya itu nasibnya dia, ngapain dia naik gitu aja. Ya sudah kalau gitu saya turun aja ya. Saya nggak mau diskusi. Kirain kamu yang mau minta tolong di sini. Edis lah, kamu minta tolong ke sini. Kebalik gitu sebenarnya. Artinya apa? Kasihan Edis penontonnya nggak ada. Kalau Bang Juma ke sana, lu diam dulu gantian ngomong. Katanya mau turun aja gitu loh. Jadi kebalik. Artinya apa? Pergilah ke sana, kasihan penontonnya kurang. Kasihan Edis sudah teriak-teriak kok. Semakin banyak orang Kristen meninggalkan dia gitu loh. Jadi ini anak kaki tangannya Edis. Tapi mohon maaf sekali lagi. Kami tidak terbiasa satu room sama orang gila. Mohon maaf ya. Itu jawabannya. Baik, nggak apa-apa. Cukup ya jawabannya ya, jelas ya. Ya sudah. Terima kasih. Itu kan Bang Roma, turun aja Bang Roma, itu kan perspektifnya kamu, turun aja. Kurang jelas jawabannya. Kami tidak terbiasa satu room sama orang gila. Jadi kalau ada orang muslim naik ke sana ya berarti dia belum tahu kalau yang dia hadapi orang gila. Ya mudah-mudahan dia nggak ikut gila gitu loh. Ya Allah. Di situ banyak ininya, banyak kaki tangannya mengikhlaskan dia begitu. Astagfirullah. Dulu mungkin masih pertama keluar negeri. Oh banyak yang support dia, tapi mereka juga kan begitu juga kan masih punya filter. Bener nggak sih yang disampaikan Edis kayak beginian begitu loh? Kok nggak ada yang murtad gitu loh gara-gara Edis? Nah itu yang aku bingung itu di situ kan dah. Nah. Penonton Edis 25K, wih mantap. Tapi nggak ada yang murtad. Nah saya himbau teman-teman muslim juga. Karena ternyata narasumbernya ya Kristen juga di setting jadi muslim. Ya itu dia artinya mereka pintar memainkan menjadi aktor, tapi sayanglah nggak bisa dijadikan acuan karena cepat ketahuan. Dia juga tapi belaga dia muslim terus terkalahkan begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Hani siapa? Hani. Assalamualaikum Bang.
Laki ya? Nah, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Saya dari tadi ngeriset bolak-balik. mau bertanya Silakan. boleh nggak, Bang? Ya, Iya silakan. bang. Saya cuma mau bertanya. Silakan bang. Ya, yang penting jangan matematika bang. Salam kenal bang dari Kalimantan Tengah bang. Iya, Iya bang. salam kenal kembali. Bang, sebenarnya saya mau tanya sama Bang Zuma. Apa pertanyaannya bang? Saya ini kan kerja di orang non-muslim. Nah, pertanyaan saya itu kerja di situ tapi sebagai kuli lah ya. Kuli kebun, tapi Terus? dia membayar bayaran saya itu dengan hasil dia itu pelihara babi, itu hukumnya kayak mana? Lah kerjaannya anda apa? Kerjaan anda kebun apa babi yang anda piara? Kerjaan saya di kebun, tapi dia kalau mau bayar kami kerja itu pakai uang hasil jual babi. Ya bermuamalah, pekerjaan anda halal. Halal. Iyalah, kecuali anda yang mengembalain babi ya janganlah. Oh tidak. Ya muamalah kan namanya ya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ya kan itu urusan dia, anda kan digaji dengan kerjaan anda. Cuma itu pertanyaannya bang, apa? Oke, Yang sudah saya- aman ya. Aman bang itu. Ya, jangan dulu ya dengan yang lain ya. Kecuali ini nggak boleh anda dibayar dengan babi, jangan. Oh tidak seperti itu. 10 juta kok saya Kami kuli kebun, tapi kami hasil kerja kami itu bayarnya dia pakai jual babi ya, macam itu. Oke. Ya udah bang ya, gantian ya bang ya. Aman bang. Gimana? Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Ya bang Al Hidayah. Ini Akhi Al Hidayah bukan? Bukan, beda dia. Oh beda. Ya silakan Akhi. Kami sampaikan sebelum ke Bu Catherine. Akhi Al Hidayah. Akhi. Di bawah aja, turun aja, nggak mau ngomong deh. Iya. Oke, Bu Catherine, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Ya Bu, silakan. Aku mau tanya sedikit bang. Kebetulan aku alhamdulillah Islam. Jadi semenjak aku ngikutin roomnya Bang Zuma ini, makin kesini tuh makin ngerti ya, ibaratnya asal usul dari Kristen, pokoknya pemahaman dari Kristen gitu. Nah kebetulan di kantor, di ruang lingkup aku itu bukan rata-rata sih, maksudnya ada beberapa orang, lumayan banyak yang beragama Kristen gitu loh bang. Nah jadi kebetulan juga sebelumnya aku kan pernah ditinggal-ninggal juga sama teman dekat gitu, dan dia Kristen gitu. Nah jadi aku tuh kayak ada rasa kasihan gitu sama mereka. Aku ada niat mau ngomong gitu. Ada satu bosku yang ya cukup sering komunikasi, rasanya aku tuh kasihan gitu kalau dia masih tetap Kristen gitu. Bisa gimana ya, kadang aku udah ada niat Intinya aja mbak, intinya mbak. ya mau masuk ke inti pembicaraan gitu, mau menjelaskan gitu, maksudnya Oke, udah ketahuan mbak. Gini loh mbak, menjelaskan dalam dunia kerja itu ada Kristen, ada Muslim. Anda ada niat untuk berbagi sama mereka. Tapi sepanjang mereka nggak bertanya, lebih baik Anda tidak memulai. Berdakwah itu bukan hanya dengan menyampaikan, tapi bagaimana kelakuan aktivitas Anda sehari-hari mencerminkan seorang Muslim, itu juga dakwah. Artinya waktu sholat Anda sholat, dia lihat. Nah itu aja cara dakwanya sama mereka, sepanjang mereka tidak agresif untuk bertanya.
Jangan Anda yang memulai. Biasanya kalau Anda yang memulai, nanti mereka itu lebih jauh dari Anda gitu aja sih. Nah, Oke? itu juga yang aku takut, Bang. Ya udah cukup kayak gitu aja ya Mbak ya. Oh, jadi Tunjukkan nggak. bahwa Islam, tunjukkan sama mereka Islam tuh kayak begini. Cara kerja, kinerja, sehari-hari tidak korupsi, makan yang teratur, minum duduk, itu mereka lihat sendiri ya. Itu juga bagian daripada dakwah Islam. Kira-kira begitu. Jadi sejauh dia nggak mempertanyakan ataupun apa gitu, jadi nggak perlu. Aku rencananya mau masuk pelan-pelan gitu kan ngomongnya, dan aku mau memperkenalkan Zoom apa namanya roomnya Bang Zuma gitu. Jadi biar dia bisa dengar gitu kan, walaupun Ya resikonya ada dua Mbak. Nanti Mbak semakin dijauhi atau semakin dekat. Jadi perhitungan plus minusnya nanti. iya sih, itu juga yang aku takutin, makanya apalagi di untuk atasan itulah. aku juga kan. Oh gitu. Ya udah kalau Nah, karena Islam itu nggak memaksakan orang yang sedang lagi vakum, kecuali dia yang bertanya, berarti ada kemauan. gitu Gitu. Bang, nggak memaksakan kan, tapi kan kata Bang Zuma juga pernah bilang, aku pernah dengar Bang Zuma bilang kita Islam ini hanya untuk memberitahukan gitu, terlepas mereka mau percaya atau tidak, yang penting kita udah menyampaikan. Tapi suasananya Mbak, lebih baik kalau ini saya kasih jalan nih. Ya, Lebih baik kalau dengar kayak gini, ada sela-sela waktu makan siang misalnya, Anda buka aja, gedein suaranya dikit, biar dia denger, tertarik apa enggak gitu aja. Oke, ya udah, oke dah. Baik, kalau Paham kayak ya? gitu, Oke, makasih. makasih banyak ya Bang Andi ya. Iya, Salam makasih. kenal, sehat-sehat terus untuk kalian semua, teman-teman Bang Zuma. Terima kasih. Ya, makasih, izin turun ya Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Katombo Tuna, Kristen atau Muslim. Kalau Muslim langsung salam. Ini kapan ini kita mulai balik ke diskusi? Ya, silakan Pak Pak Katombo. Pak Katombo. Waduh, nggak ada Pak emailnya Pak. Oke, saya turunkan. Bro admin Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya nih Kak, Ya, monggo. ini kan saya beragama Muslim. Maka dong kalau ngomong Bang, suaranya menye-menye, gedein. Sakit tenggorokannya. Oh, tenggorokan sakit. Ya, apa Bang poinnya Bang? Nah, bapak saya kan Muslim, ibu saya kan Kristen. Nah, sudah menikah, ibu saya ikut bapak saya beragama Muslim mualaf. Nah, setelah itu umur berapa tahun dulu ya? Ya 2008 lah. Nah, cerailah ibu saya, kembali ke agama Kristen. Gimana anak ini wajib enggak nengok ibunya gimana gitu, sedangkan ibunya Kristen? Itu Kak. Tapi abangnya Muslim kan? Kalau abangnya Muslim, iya. ibunya ibu kandung. Alhamdulillah. Ibunya ibu kandung. Iya, ibu kandung Kak. Wah, sama nih kayak saya ceritanya. Saya nggak bisa ngasih jawaban. Yang jelas ya kita berusaha gitu loh. Kita dakwakan kepada Islam. Intinya kita juga mendoakan orang kafir selama masih hidup masih boleh. Tapi kalau Tinggal sudah gini, Kak. mati, kalau sudah wafat, itu nggak bisa. Ibunya Ini, murtad ya? Ibu kamu murtad Bro? Iya, kan dia Ya membeli udah. Ustaz. Doain aja. Nggak ada bekas doain. ibu, nggak ada bekas ibu. Itu kerja keras Anda sebagai seorang Muslim ya. Jadi jadilah orang yang soleh. Ya doakan ibunya. Itu aja. Ini, Kak. Gimana kalau kita nengok kan kita ada batasnya. Nggak ada batas kecuali batasnya. Nggak ada batas antara anak dan ibu. Batasnya hanya ada satu itu loh, mengenai halal haram aja. Iya. Aduh ini siapa ini berisi saat ini? Wih. Gini Kak, soalnya kan kita ada batasannya ini, makanan halal haramnya itu. Ya itu aja batasnya Bang. Iya, kalau ibu kan nggak bisa dibuang. Apa? Kalau ibu kan nggak bisa dibuang biar. Iya, nggak ada bekas ibu, makanya ibu Anda wajib itu bagaimana mendoakan ibunya supaya kembali ke Islam.
nggak apa-apa ya, sudah bolak-balik. Mumpung dia masih hidup loh, itu pekerjaan rumah Anda loh, mumpung lagi masih hidup. Kalau udah nggak ada, ya selesai sudah. Kan dia sudah menikah lagi itu Kak, nggak mungkin lagi sudah kuat agama Kristen. Ya nggak ada urusan menikah lagi, pokoknya Anda tugasnya berat sekarang ini. Masya Allah. Iya. Tetap berusaha ya Bang ya, doa, kemudian sedikit-sedikit bangun komunikasi lagi. Nggak ada ceritanya ibu atau anak itu ada suratnya, nggak ada. Ya. Terima kasih Ya. Kak ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tetap harus jadi anak yang baik lah, doakan ibunya itu aja. Betul, saya aja baik kok. Saya aja baik. Ya, kita sapa lagi. Bapak Ustadz Alif, Assalamualaikum. Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya? Boleh kan? Ada yang disampaikan Ustadz? Jalan turun lewat mana ya? Ke sebelah kiri itu kan, kalau yang ke kiri tadi itu cuma kulit sama ususnya. Yang arah kanan itu dagingnya ya. Tolong dibagi-bagilah daging kurban dengan baik. Itu Ustaz. Oh, cuma dalam perspektif saya itu hal-hal yang baik-baik aja sih saya lihat. Jadi tergantung kita semua yang ada di sini ya. Karena masing-masing punya perspektifnya masing-masing, jadi kita tidak bisa memaksakan keinginan masing-masing. Nah, berbagi juga yang barusan saudara kita yang naik, bahwa kan tidak ada yang namanya bekas ibu, itu nggak ada. Beda keyakinan itu memang sudah bagian dari ujian kita dalam menjalani kehidupan, kan gitu. Nah, saya tidak mau pakai perspektif saya, cuman saya mau pakai perspektifnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa in jahadaka ala ang tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa gitu. Poinnya di sini adalah saya sampaikan aja bahwa kalau masalahnya mengajak kita murtad atau mengajak kita mengikuti agamanya, sebagai muslim wajib kita tolak. Tapi di luar urusan itu, takdim seorang anak kepada orang tua tetap wajib dijalankan. Menemui orang tua, silaturahim dan sebagainya di luar urusan keagamaan tetap lakukan. Justru tunjukkanlah sebagai anak yang soleh gitu ya. Tapi di luar urusan keagamaan loh ya, urusan keagamaan masing-masing. Karena secara hubungan prinsipnya di keagamaan itu terputus, tapi hubungan manusiawinya itu tetap harus terjaga. Begitu. Jadi perspektifku ya begitulah. Ini yang noise Ustadz Felix monitor, Bang Felix. Monitor Bang Felix. Bang Felix. Ya, udah di-mute aja. Nggak bisa ke-mute tadi. Lanjut Bang Andi. Oh ya, lanjut ini. Haripan tuh. Kang Dito, hujan aku di sini hujan. Selamat malam Maripan. Ya, aku lagi bersihin sama tapping di bawah. Teman-teman yang muslim, enough dulu ya. Kita balik ke materi diskusi ya. Karena kita lagi siarkan juga di beberapa channel supaya materi dakwah kita perbandingan agama kembali jalan. Kalau pagi ada itu jadwalnya di Akang Kian Santang. Kita ngobrol semuanya, boleh muslim semuanya naik sana ya. Oke, silakan. Harapin, selamat malam. Haripan, selamat siang. Selamat siang. Selamat malam Haripan. Aduh, perspektif saya enggak bener nih sekarang. Perspektif saya nih. Selamat malam Haripan. Coba pakai perspektif Wilmar dulu tuh. Bagus. Wah, itu. Tapi perspektif saya harus saya turunkan saja karena tidak ada suara. Anak 90-an tahu. Wilmar ya. Ayo teman-teman Kristen yang mau nanya diskusi ya, kita utamakan dulu ya teman-teman muslim yang ini jangan dulu ya, biar kita lanjutkan diskusi. Oke. Abimanyu, selamat malam Abimanyu. Selamat malam Abimanyu.
Ini Akang ini palsu ini. Palsu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palsu tapi asli. Ih, Abi maju enggak ngomong, naik Abi kalah maju. kadia di. Oke. Tadi istirahat dulu sebentar mau makan. Lanjut. Izin mungkin ya, kita kasih ruang untuk teman-teman Kristen. Mungkin ada dua, saya izin turunkan Ustadz Felix sama Bang Dio dulu. Nanti bentar naik lagi kalau udah kurang ininya ya, Ustadz Felix sama Bang Dio ya. Izin biar teman-teman Kristen bisa naik. Iya, enggak apa-apa. Izin ya, Abang Bang Dio ya. Siap. Ustadz Felix. Assalamualaikum. Kalau enggak saya sama Bang Pandi aja gimana? Berdua kita turun. Ya tambah saya lah sekalian kan. Ya, Gimana ceritanya, Jangkrik? Itu perspektif Ustadz Alim itu. Itu bukan perspektif saya, Kang Dito. Iya, saya pun juga nggak ada perspektif begitu. Oke, Mbak Vika, selamat malam. Bu Vika. Masih terputar-putar tuh Kang Dito. Coba kita naikkan 1 kali 3 ya. Kang Dito naikkan juga, saya naikkan juga. Coba. Sorry tadi di sini di tempat saya hujan. Makanya saya tidak monitor. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik nanti tekan 3 di bawah biar kita naikkan. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu ya, kawan-kawan muslim ya. Izin. Saudara-saudaraku, abang-abangku, ustadz-ustadzku. Tekan 1 kalau mau bertanya, tekan 2 kalau mau diskusi, tekan 3 kalau mau menghujat. Ya, silakan. Tekan 1, 2, 3 kalau mau semuanya. Nah, itu lagu itu. Sabar teman-teman. Nanti gantian Ustadz Felix itu nanti gantian kita naikkan lagi Ustadz Felix sama Bang Dio karena Bang Dio sama Ustadz Felix biasa di sini terus di Komal. Ayo teman-teman. Yang Kristen naik yuk. Bang Pandi, saya aja Bang Pandi. Kasihan mereka pengen ini. Enggak apa-apa. Saya aja yang turun, saya aja. Oke, buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sini aja dulu. Itu ada 3 kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang. Oke, mungkin Bang Dio dulu yang naik. Silakan Bang Dio monitor kalau masih di bawah. Bang Dio. Tadi mau di-follow akun beliau itu. Masih kurang banyak followersnya. Mana Bang Dio? Ya kita sambil sapa dulu. Papiko Rido, selamat malam. Rido, Bang Rido, selamat malam. Bang Rido, muter-muter ya. Steady strong, selamat malam. Ya dari Kristen Muslim Bang. Muslim Bang, pengikut Nabi Yesus. Waduh. Bisa langsung Kang Dito biar cepat. Bisa nggak langsung? Saya mau tanya ini apa di kemarin kan saya lihat di komal sebelah komalnya Oten itu bahas tentang Al-Quran di surat Al-Furqan ayat 68 itu memang terjemahannya apa memang begitu Bang? Saya juga jadi bingung juga mau bisa dijelaskan Bang. Dari Oten ya. Saya Muslim Bang, Muslim. Ini bukan, itu dari Oten. Iya, kalau Abang jadi kalau dari Otennya wajar, justru maksudnya kalau dari Muslimnya yang bingung itu yang bukan kurang ajar sih, maksudnya kebangetan kan gitu. Tapi bukan Al-Furqan ya, Al-Furqan ayat 68. Di situ kan jelas ada ayatnya bagaimana sebagai seorang hamba Allah gitu kan. Kalau Anda lihat dari ayat 63-nya Bismillahirrahmanirrahim wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama.
Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di 68-nya, ya kita persingkatnya, dan orang-orang, seorang hamba Allah itu, yang tidak menyekutukan Allah, la yad'una ma'allahi ilahan. Jadi tidak menyertai, tidak memanggil, ya ketika dia berdoa kepada Allah itu tidak menyekutukannya gitu, dan tidak membunuh manusia kecuali yang diharamkan oleh Allah atau dengan cara yang benar, kan gitu. Dan mereka tidak berzina, jadi tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh manusia, ya kan, tidak membunuh manusia kecuali yang boleh melanggar hukum, contoh hukum kisos ataupun dalam peperangan dan sebagainya, dan juga orang yang tidak berzina. Wa iyaf'al dalika, kalau mereka mengerjakan perbuatan itu, itulah yang akan mendapatkan balasan dari perbuatan dosanya. Jadi ketika ayat Al-Qur'annya, orang yang tidak menyekutukan Allah, poin pertama, nah, tapi dia mengerjakan sesuatu yang menyekutukan Allah gitu. Dan orang yang tidak membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali yang hak, kecuali yang benar. Nah, lalu dia melakukannya yang diharamkan oleh Allah. Nah, itulah orang yang akan mendapatkan dosa. Pahami gaya bahasa Al-Quran, pahami biar tidak salah paham, atau cerna dulu, pahami. Kalau Anda ditanya, bilang aja kalau belum paham, nanti saya pelajari dulu, nggak usah gitu ya. Dan lebih baiknya, jangan nyenggol-nyenggol sama Oten gitu, oke? Baik Bang, terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat Bang buat saya, dan mohon maaf ya Bang, itu memang keterbatasan ilmu saya kurang memahami, ya mohon dimaklumi Bang, saya mau belajar lagi. Oke, siap, terima kasih ya. Ya, itu aja ya. Ini kenapa? Oke, sama-sama Abang. Ya, selamat menikmati hidup bahagia. Oke. Kenapa saya tetap jawab? Kalau pertanyaan dari Oten, biar juga membantu teman-teman yang lain untuk mengetahuinya, kan gitu ya. Oke, lanjut. Ya, Sulaiman, selamat malam Sulaiman. Bang Sulaiman, selamat malam. Bang Sulaiman, dibuka mic-nya Bang. Bang Sulaiman. Bang Sulaiman. Ya, silakan Bang. Iya, maaf Bang, salah pencet tadi Bang. Turunin Bang. Oh, oke, ya, assalamualaikum. Ayo yang Kristen dulu ya, yang Kristen dulu ya. Katanya turunin aja Kang Dito. Oh, aku nggak baca tapping. Aku ini permintaan teman-teman banyak banget loh. Nih, Bang Manusia Pendosa dari tadi udah beberapa kali nih tak naikin. Ayo, silakan. Akang mana Kang? Akang naik kembali Akang kalau dibawa Kang ya. Bang Dio sama Ustadz Felix yang masih monitor ini masih bisa ini. Kita masih bisa naikkan satu kawan Muslim. Iya, mana? Aku nggak kelihatan. Ya Bang Nando, selamat malam. Guys, bisa apa ini? Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bang. Saya mau nanya masalah namanya Edis TV itu, nama orangnya itu siapa? Ada yang tahu ndak di sini? Saya kurang paham Bang. Yang pernah saya dengar itu nama panjangnya itu Edi Sidabutar, dia orang Lampung Tengah, seputaran Bandar Jaya, sekarang di Amerika. Itu aja kurang lebihnya. Makasih Bang ya. Itu perspektif Ustadz Alif, makasih Bang. Izin diturunkan biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ambil alih ya. Assalamualaikum. Ini blender asli atau palsu nih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita naikkan teman-teman Kristen. Izin kawan-kawan Muslim ya. Sekarang kita masuk mode tegas nih. Biar teman-teman Muslim bisa paham, kita mau lanjut dialog. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Bukan kejam ya. Ini kita coba tegas. Mohon pengertiannya. Oke, biar saya ambil alih ya. Bang Hoyeki sama Bang Tangga Kristen atau Muslim? Langsung jawab Bang.
Kristen bang. Bang Tangga Kristen, Bang Hoyeki silakan ngomong bang. Kristen atau Muslim? Bang Hoyeki. Woi. Oke, silakan Bang Tangga aja. Maaf kalau ada yang kaget teman-teman ya. Aku ikut Bang Zuma tuh kalau dipanggil 3 kali nggak jawab, diteriakin. Silakan Bang Tangga, apa yang mau didiskusikan Bang? Tema kita Kristen tidak akan selamat tuh. Menurut Anda gimana? Ya gimana mau bisa percaya bang Kristen tidak akan selamat? Mau dijelaskan? Coba bang. Oke, silakan Ustadz Alif, biar Bang Zuma istirahat dulu sejenak. Nanti kalau ada yang keras-keras baru Bang Zuma masuk. Silakan Ustadz Alif. Oh, oke. Loh, oh dia nanya minta pencerahan. Baik. Ya, minta pencerahan. Ya, memang. Iya, baik. Terima kasih host dan semuanya. Mohon izin para guru ya. Pertama, saya ngambil satu dalil dulu ya. Saya izin dalam sebagai Muslim saya mengawali dulu kalimatnya yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 194. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum fad'uhum fal yastajibu lakum in kuntum shodiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah seperti kamu. Maka serulah mereka, lalu biarlah mereka memenuhi seruanmu jika kamu orang yang benar. Saya mohon izin sebagai Muslim saya mengawali dulu ayat Al-Quran. Nah, kalau ada orang yang menyeru beribadah menyembah kepada sesuatu yang semisal kita, ada matanya, ada telinga, mata, pundak, lutut, kaki, dan seterusnya. Dia bertumbuh dari kecil sampai dewasa. Itu pasti manusia. Amsalakum, seperti kalian semua. Nah, hal seperti itu tidak akan memberikan manfaat untuk kalian. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Oke? Itu adalah ciptaan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Ketika kalian sembah, maka disebutnya sebagai berhala. Nah, sekarang sejauh kami diskusi dengan teman-teman Kristen, berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, menyembah dan beribadah kepada Dia. Dia adalah manusia, adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Ketika Dia manusia lalu dituhankan dan seterusnya oleh teman-teman Kristen. Nah, bagaimana perspektifnya Yesus? Kok jadi perspektif saya bilangnya? Bagaimana Yesus berkata kepada orang-orang yang menuhankannya? Pada waktu terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ngusir setan, bermujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, kata orang tersebut, aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus, orang itu yang akan diusir oleh Yesus. Pertanyaannya, siapa yang melakukan demikian? Sejauh ini yang kami ketahui dari kejujuran teman-teman Kristen adalah hanya orang Kristen. Di sini teman-teman Kristen jujur. Saya menemukan kejujuran lawan diskusi saya dari teman-teman Kristen ketika ditanya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus, itu orang Kristen. Saya menemukan kejujuran di sini. Tapi mohon maaf sayang sekali, kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kalau Yesus mengusir kalian, padahal di situ tidak akan masuk surga, kemana kalian kembali? Berarti tidak akan selamat. Gitu bang. Ya, terima gaji. Mungkin pelajaran ini memang tidak ditemui sih di gereja, dan ini pelajarannya di luar gitu. Tapi materinya khusus pengajaran Yesus. Berarti Pak Ustadz, kalau orang tidak bersyahadat tidak akan masuk surga gitu? Oh, itu sebagai kunci surga, benar. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci surganya. Poin pertama. Kalau kita lihat syaratnya masuk syarat surga itu harus utamanya bersyahadat gitu. Iya, kalau dilihat dari perspektif Islam. Kan gitu.
Bagaimana ketika Yesus waktu mengajar yang dia diutus hanya untuk Bani Israel selama 3 tahun dan murid-muridnya mendengar, kata Yesus, inilah hidup yang kekal, inilah caranya masuk surga, yaitu, kata Yesus, mereka mengenal Engkau wahai Bapa, satu-satunya ilah yang benar, satu-satunya sesembahan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Makanya murid-murid Yesus itu yang mendengar pengajaran Yesus, mereka percaya kalau Yesus itu sebagai utusan Tuhan, dan percaya Tuhan yang benar itu Tuhan yang esa, yaitu Tuhan yang mengutus Yesus. Kalau murid Yesus yang mendengar pengajaran Yesus, selamat mereka masuk surga. Gitu, Oh, jadi Pak Ustadz, basicnya masuk surga itu harus bersyahadat gitu. Ya kalau tanya ke Islam, iya. Berarti bagi yang tidak bersyahadat udah pasti masuk neraka gitu Pak Ustadz. Iya dong. Karena begini Pak Ustadz, Karena di hutan-hutan gimana? belantara sana, di Papua, baik istilahnya di banyak itu orang yang nggak mengenal agama. Bagaimana nasib mereka itu Pak Ustadz? Nah, itu dia, Bang. Baik ya. Al-Quran menyebutkan wa makana mu'addibina hatta nab'as rasulah. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sehingga datanglah seorang utusan kepadanya yang mengajarkan kebenaran. Oke? Maka ketika orang yang tidak tahu kebenaran di dalam pandangan Islam, syariat belum sampai kepadanya, dia tidak dituntut menjalankan karena dia tidak tahu. Kan gitu. Mereka tidak tahu. Tapi nanti dalam sebuah hadis penjelasan panjangnya dijelaskan bahwa nanti ada ujiannya di akhirat ketika dia diuji oleh Allah dan seterusnya. Nah, itu panjang ceritanya nanti. Tapi intinya adalah yang disebut sebagai fatroh, kekosongan yang tidak masuk ajaran kepadanya, maka itu dia tidak wajib. Contoh, mereka wajib sholat. Loh, bagaimana ajarannya aja belum nyampe kan gitu. Nah, mereka tidak ada masalah. Ujiannya nanti di akhirat satu. Yang perlu abang pikirkan itu adalah yang sudah mendengar kebenaran, tapi dia nggak mau menerima kebenaran. Ini yang bahaya. Contoh abang nih, Bang Tangga. Anda merisaukan orang yang di pedalaman yang syariat tidak sampai kepadanya. Padahal dia sendiri, dia tidak akan merasa bersalah di hadapan Tuhan. Ujiannya dia nanti hanya satu di akhirat. Misal, dalam sebuah hadis dijelaskan, wahai engkau si fulan, masuklah engkau ke neraka. Jika dia mengikuti perintah Allah, maka dia sebenarnya masuknya akan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu hanya satu ujiannya. Kalau dia membantahnya nggak mau, maka dia itu adalah orang yang akan celaka. Nah, orang itu malah kemungkinan selamatnya lebih besar. Lah, yang bahaya itu yang sudah tahu kebenaran, mendengar kebenaran, tapi tidak mau melakukannya. Contoh Anda, justru Anda inilah nanti yang calon orang bakal celaka gitu. Oh, gini Pak Ustadz, saya kan tinggal di pedalaman, ya kan Pak Ustadz. Di sana belum tersentuh istilahnya media sosial lah, karena jaringan aja susah di sana. Namanya mayoritas masjid nggak ada kan? Nah, mayoritas. Abang sekarang udah dengar, abang di pedalaman. Iya, tunggu dulu. Ya, abang udah dengar, abang terima kebenaran, sampaikan kebenaran ini kepada mereka. Itu baru benar. Oh, ya marah orang itu nanti sama aku, Bang. Udah pasti marah. Ya pelan-pelan lah, Bang. Oh, ya maksudnya berarti kan orang itu Kristen, Bang. Ya kan? Mereka nggak pernah dengar ceramah karena di sana masjid nggak ada. Guru agama pun yang dari Muslim nggak ada. Mereka Kristen, Bang, kan? Jadi gimana nasib orang itu besok, Bang? Karena mereka kan nggak pernah dengar ajaran Muslim itu. Berarti orang itu gimana, masuk surga apa masuk neraka itu? Kira-kira nih, mereka semua Kristen mayoritas. Iya. Ada Muslim satu orang dakwah ke sana di tengah-tengah mereka, kamu kasih nggak? Saya yakin banyak yang kebakaran jenggot bakal diusir kalau ada Muslim dakwah di tengah komunitas Kristen. Jangan langsung berasumsi kayak gitu lah, Pak Ustadz. Loh, ya maksudnya jangan ada kisahnya, Bang. Temanku ada, temanku ada yang mualaf. Perspektif itu bukan asumsi. Ya, oke, taruh lagi perspektif. Mungkin gini juga itu, Bang Ali.
kalaupun seandainya ada orang Kristen memasuki daerah mayoritas Muslim, tujuan mereka itu untuk bilang aja lah mengkristenkan umat Muslim gitu ya, pasti nggak terima kan. Ya dimarahin, sama Ya, itu Muslim dimarahin. Ya sama saja ya bang, sama saja. Ya iya, makanya kenapa tadi abang nggak terima? Orang kayak gitu juga karena melanggar undang-undang. Bagaimana caranya? Yuk kita adakan diskusi baik-baik, kenalkan kebenaran Islam. Yang Kristen kalau memang merasa benar, kenalkan kebenaran. Yuk kita sampaikan ayat, atau abang sendiri sampaikan kepada orang-orang Kristen. Wahai kita semua yang Kristen di sini, abang sampaikan kepada teman-temannya bahwa kita ini nanti menjadi calon orang yang akan diusir oleh Yesus. Kita ingin cinta kepada Yesus. Suatu saat nanti Yesus akan mengusir segolongan orang-orang. Mari kita buktikan siapa yang akan diusir oleh Yesus. Karena ketika Yesus berkata harus ada pembuktiannya bahwa kalianlah yang akan diusir oleh Yesus gitu. Kita genapi pernyataan Yesus itu. Gitu bang, abang bilang gitu aja. Atau Anda tidak mau diusir oleh Yesus? Ada solusi lain ke agama sebelah. Karena dia ajarannya sangat mencintai Yesus, menerima dia sebagai nabi, tidak mau dia dikutuk, dan seterusnya. Itulah ajaran kebenaran. Gitu bang. Tapi mungkin gini bang, kalau seandainya saya ustadz yang udah memang paham ajaran Muslim itu, ya bisalah saya. Baru yang kedua, ya gimana saya mau menyebarkan ajaran Muslim bang? Saya pun jangankan Muslim di agama saya saja, iman saya itu belum penuh 100% gitu. Ya, abang kan Kristen. Iya bang. Ya, abang kan Kristen. Coba abang jadilah dulu sebagai pengikut dan mendengarkan ajaran Yesus, dan ajarkan kepada teman-teman Anda untuk mendengarkan ajaran Yesus. Bukan menjadi seorang Kristen. Karena seorang Kristen itu kan menuhankan Yesus, bukan mengikuti dan mendengarkan ajaran Yesus. Ketika Yesus banyak mengajarkan tentang menyembah satu Tuhan dan menerima Yesus sebagai utusan, kalian dengarkan ucapan itu. Dan ketika Yesus mengaku diutus hanya untuk Bani Israel, kalian dengarkan ucapan Yesus itu. Kalian dengarkan. Terus pelajari ucapan Yesus. Lalu ada yang Yesus katakan bahwa nanti akan ada penerus ajarannya yang meneruskan ajaran Yesus. Karena zaman Yesus masih belum sanggup, kau cari nubuatannya itu Yesus. Ketika Yesus katakan bahwa Pak Ustadz, kalau saya ikuti ide Pak Ustadz, ya dalam nanti Pak Ustadz. Sementara Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun. Gimana itu Pak Ustadz? Emang kau dengarkan ajaran Yesus? Ya kan di apa itulah perkataannya di kitab itu. Iya, nggak apa-apa. Kan saya bilang tadi, dengarkan dan ikuti ajaran Yesus. Nah sekarang saya tanya, kau dengarkan dan ikuti nggak ajaran Yesus itu? Ya kalau nggak saya dengarkan dan ikuti, mungkin saya nggak beragama lagi Pak Ustadz. Karena kan saya terlahir, ya sudah, terlahir sebagai Kristen itu karena takdir gitu Pak Ustadz. Oke, tapi mati dalam kekristenan itu kesalahan Anda, pilihan Anda ya. Nah, sekarang kembali lagi Bang. Kalau Yesus sebagai jalan untuk menuju kehidupan yang abadi, pertanyaannya kenapa kalian menuhankan jalan, bukan menuhankan yang tujuan, sumbernya? Ini Pak Ustadz, saya mengimani ajaran Kristen itu maksudnya akulah jalan kebenaran. Jalan kebenaran melalui ajaran dan dialah menuju surga. Itu apanya, Pak Ustadz? Oke. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang, domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Kamu dengarkan nggak ucapan dia itu? Ya iyalah Pak Ustadz, nggak mungkin dia datang lagi ke orang benar. Ya orang-orang benar. Ya artinya, berarti kalau Anda mendengarkan ucapan Yesus, nah Anda mendengar ucapan itu, Anda ikuti, oh Anda terima. Berarti saya bukan murid Yesus. Berarti saya bukan umatnya Yesus. Karena Yesus sendiri berkata hanya untuk Bani Israel. Iya. Ya kalau keimanan Kristen itu kan Yesus itu datang kepada orang berdosa, bukan kepada orang benar, Bang.
Kalau udah benar, Iya ngapain bang, dia datang lagi? iya maksudnya untuk Bani Israel bang, maksudnya untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata kalau dia untuk Bani Israel, kamu percaya atau tidak? Enggak ada di situ bang, bahwasanya untuk orang Israel. Lah, berarti kau tidak pernah membaca kitabmu dan kau tidak cinta kepada Yesus, hanya mendengarkan pengajaran-pengajaran orang. Gini bang, Yesus kan memerintahkan ke seluruh murid-muridnya untuk mengabarkan, bukan cuma untuk Israel aja. Berarti abang, nanti Allah itu berarti Allah orang Israel. Lah, sekarang Yesus memerintahkan murid-muridnya memberitakan pengajaran Yesus ke seluruh dunia. Wahai semuanya, termasuk saya juga di sini. Bang, termasuk saya juga, sampaikan kepada seluruh dunia bahwa Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Saya sampaikan tuh, nggak ada yang salah. Bukan hanya Bani Israel loh bang. Lah iya, saya sampaikan ke Indonesia nih, ucapan Yesus saya sampaikan ke Indonesia kalau Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Maaf bang, agama kita ini kan bawaan pendatang ini, bawaan penjajah, bawaan pendatang. Dulu kan di Indonesia ini bisa dikatakan yang masih ada itu kepercayaan Hindu. Sebelum datangnya penjajah, termasuk kami, maaf ya bang ya, orang Batak itu kan menganut agama kesukuan. Sebelum datangnya penjajah ke Indonesia ini membawa ajaran agama Kristen. Ya, kita move on bang, kita move on, kita ke depan, move on. Iya bang, iya bang. Jangan membahas masa lalu, biarkanlah berlalu. Sekarang Anda sebagai seorang Kristen, tadi Anda berkata terlahir dari seorang Kristen. Saya tidak akan menyalahkan itu. Setiap kita itu kan terlahir dari orang tua, kita akan mengikuti keadaan orang tua. Nah, Anda terlahir sebagai seorang Kristen itu bukan pilihan Anda. Tetapi kalau Anda mati menjadi seorang Kristen yang akan diusir oleh Yesus, nah, itu karena Anda yang pilih. Dan kalau Anda tidak mau diusir oleh Yesus, menjadi yang mendengarkan ajaran Yesus, itu juga Anda yang memilih. Anda yang menentukan pilihan. Ya itu loh bang. Jadi saya, sedangkan di agama saya belum penuh iman saya 100%. Apalagi saya mau yang belum saya pelajari gitu Pak Ustadz kan. Kadang saya mau belajar dihujat, ya istilahnya nggak mendidik lagi tuh, diskusi jadi debat. Istilahnya kalau mungkin karena nggak sanggup menjawab pertanyaan, jadi istilahnya dihakimi gitu Pak Ustadz. Padahal kan nggak ada salahnya kita. Ya, kalau gitu bang, kalau abang belajar seperti itu di gereja malah dihujat, dihakimi, ya jangan belajar lagi ke sana bang. Enggak, maksudku gini bang, ibaratnya kan kita ini kan diskusi bang, bukan berdebat. Iya, kalau abang ternyata belajar di sana langsung nggak, ibarat guru, dia nggak bisa menghadapi karakter-karakter masing-masing muridnya gitu. Iya, berarti abang lebih nyamanan belajar di sini ya daripada belajar di gereja ya? Ya, mana yang cocok bang, itu kita nggak memilih-milih bang. Mana yang sesuai. Nah, udah kalau gitu, kalau gitu berarti kembali kepada poin yang tadi. Yesus itu pernah menyampaikan, ya, pernah berpesan, waspada terhadap nabi palsu yang datang kepadamu, pengajar palsu, nabi palsu yang datang. Dia itu sebenarnya serigala yang berburu domba. Dari buahnya kamu bisa melihat, kan gitu. Nah, di situ Yesus banyak menjelaskan, bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan yang akan masuk surga, kata Yesus kan, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang di surga, kehendak Bapakku yang di surga, kata Yesus. Itu kuncinya masuk surga. Makanya kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai namamu? Nah, di situ kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, nyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Coba kau cerna dululah kalimat Yesus itu. Iya, setelah aku cerna yang abang bilang itu,
memang banyak bang orang yang membawa-bawa nama Yesus, istilahnya sama lah kayak di negara kita inilah yang kita lihat orang-orang yang istilahnya petinggi-petinggi agama tujuannya amplop kan, padahal sebetulnya udah menyalahi bawa-bawa nama. Nah, kebayang nggak bang? Gimana bang? Nah, kebayang nggak bang? Kalau petinggi agamanya saja akan diusir oleh Yesus, bagaimana kalau kelas jemaatnya yang mengikuti ajaran petingginya? Bang, yang masuk surga itu bukan petinggi agama, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia mengerti ajaran Kristen itu sepenuhnya, itu bukan menjamin mereka masuk surga, bang. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Lah itulah dia makanya yang selama ini justru didoktrin para jemaat oleh pendeta, percaya Yesus sebagai Tuhan, mati di kayu salib akan ditebus dosa, kamu diselamatkan. Itu jadi gugur, bang. Karena sejauh ini yang kami dengar, teman-teman Kristen selalu bangga dengan kematian Yesus di kayu salib, menembus dosa, kamu sudah selamat, kamu sudah pegang kuncinya. Itu gugur doktrin itu dengan pengusiran yang dilakukan oleh Yesus di Matius 7:23. Gugur itu, penebusan dosa itu gugur. Gugur semua itu, luntur semua. Sederhana saja bang, kalau istilahnya didoktrin pun ya kalau nggak sesuai dengan logika saya, ya saya bantah itu bang, sekalipun saya terlahir dari Kristen kan. Karena begini. Jadi abang, kalau gitu saya tanya, abang setuju doktrin penebusan dosa dengan matinya Yesus di kayu salib? Ya nanti gini bang, jadi balik kita ke belakang bang kan. Iya, ini kan doktrin katanya nggak setuju, nggak sesuai. Ditolak gimana kan, sih? Keimanan Kristen itu akibat dari dosa nenek moyang kami lah bang, Muhammad, sehingga terputuslah hubungan. Siapa nenek moyang kau? Nabi Adam. Jangan longor kau ngomong. Bukan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Kasar-kasar lah bang. Bukan Nabi Muhammad, kau salah ngomong kau itu. Perbaiki. Nabi maksudnya bilang oh ya Muhammad apa Adam, sorry bang, sorry maaf bang ya. Ya sorry bang, minta maaf bang. Jangan langsung kasar dah bang. Kita kan diskusi. Kau ini bukan diskusi namanya ini, ngajak berantem debat. Kalau diskusi itu kau belajar, nggak banyak membantah. Yang mana? Tadi kau membantah aja, membantah saja. Iya, maksudnya inilah yang sering terjadi. Bang, aku kan berdiskusi sama Bang Alif. Kenapa abang yang kepanasan? Bukan, kami kan mendengar. Kau cuma nanya kau nih. Iya, sekarang menilai. Bang, yang menilai itu bukan orang lain. Bang Ali. Ya, kan kami yang menilai. Ya penilaianmu itu udah benar rupanya. Coba tanya sama Bang Ali. Benarlah. Kalau nggak nyambung Bang Ali pun mungkin udah menyudahi. Saya kan sederhana saja. Tadi kau yang membedakan antara diskusi dengan debat. Tahu kok kan? Ini kau udah ngajak debat namanya, bukan diskusi. Bang Ali saya setuju. Lanjut. Iya, maksudnya Bang. Iya, biar dulu aku sama Bang Ali. Jangan kau usik Bang Blender, kau lanjut. Iya itu Bang Alif kah? Saya menghormati ajaran agama lain. Saya tidak menghujat kan. Sesuai yang saya dengar dari kawan-kawan, ya saya googling kan. Nah itunya bang. Saya nggak ada menghujat itu bang. Membantah. Yang ditanya abang itunya kan. Ya saya jelaskan tentang keimanan kami. Apa alasan saya masih percaya Yesus. Yesus itu manusia biasa dan dia adalah firman yang menjadi daging dari Allah itu sendiri, gitu bang. Saya mengimani itu, bukan dia penciptaan semesta gitu bang. Iya, oke. Kan saya udah bilang juga tadi bahwa Anda itu punya agama warisan orang tua. Dengan pengajaran-pengajaran doktrin yang diberikan kepada Anda, saya yakin doktrin yang sudah berkarat dari sejak dini, dari sejak kecil, itu tidak mudah untuk dilunturkan. Bahkan ketika tadi saya tanya, kata abang, kalau itu melawan logika saya, maka saya akan bantah. Kan gitu. Nah, sekarang tadi saya punya pertanyaan.
apakah Anda percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, lalu dosa kalian ditebus? Digugurkan semua hukum-hukumnya. Anda percaya? Percaya, Bang. Yakin? Ada alasannya. Nah, bagaimana dengan Matius 7:23? Justru di situ Yesus akan mengusir orang yang percaya kalau dosanya sudah ditebus. Bukan ke situ. Itu dari mulut Yesus. Iya, itu dari mulut Yesus. Sementara doktrin dosanya ditebus bukan dari mulut Yesus, bukan dari pengajaran Yesus. Gini, Bang. Orang-orang yang bawa nama Yesus, Bang, demi istilahnya demi uang, misalnya demi uang lah aku bilang, Bang. Oh, iya, Bang, itu orang Kristen atau bukan? Memang orang Kristen, tapi kan banyak juga artinya, gitu, Bang. Di semua agama kan ada itu, Bang. Sebetulnya artinya, udah Bang, menyalahi bagi keimanan. Iya, Bang. Sebentar. Artinya tadi doktrin Anda yang Anda katakan bahwa dosanya ditebus itu gugur. Benar nggak? Iya. Karena pengusiran yang dilakukan oleh Yesus itu tidak keluar dari orang Kristen, nggak keluar itu. Berkata, berseru kepada Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, ngusir setan pakai nama Yesus. Iya. Itu semua pelakunya orang Kristen. Makanya saya bilang tadi, doktrin penebusan dosa yang diimani oleh teman-teman Kristen, yang itu bukan dari lisan Yesus, gugur oleh ucapan Yesus di Matius 7, 21-23.